Video percobaan uji kelarutan serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wiboningrum NPM 19 dari Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai uji kelarutan. Selamat menyaksikan. Bahan yang digunakan ada minyak goreng, minyak zaitun, garam halus, garam kasar, dan juga air. Percobaan pertama yaitu uji kepolaran. Pada gelas pertama, kita masukkan air sebanyak sepertiga gelas. Kemudian kita tambahkan garam sebanyak 2 sendok makan ke dalam gelas. Kemudian kita aduk dan kita amati apakah garam dapat larut di dalam air. Dan hasilnya yaitu garam akan larut di dalam air karena garam dan air sama-sama bersifat polar. Pada gelas yang kedua, kita masukkan air sebanyak sepertiga gelas. Kemudian kita tambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Kita aduk dan kita amati apakah minyak dapat larut di dalam air. Dan hasilnya minyak tidak dapat larut di dalam air karena minyak bersifat non-polar. Kemudian pada gelas yang ketiga kita masukkan 4 sendok makan minyak goreng. Kemudian, kita masukkan garam sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita aduk dan kita amati apakah garam dapat larut di dalam minyak goreng. Dan hasilnya, garam tidak dapat larut di dalam minyak goreng karena garam bersifat polar sedangkan minyak goreng bersifat non-polar. Pada gelas yang terakhir, kita masukkan minyak goreng sebanyak 4 sendok makan. Dan kita masukkan minyak zaitun 2 sendok makan. Lalu kita aduk dan kita amati. Ternyata minyak zaitun dapat larut di dalam minyak goreng karena minyak zaitun dan minyak goreng sama-sama bersifat non-polar. Percobaan yang kedua yaitu suhu mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, kita masukkan 2 sendok makan garam ke dalam air panas dan kita aduk. Ternyata, garam dapat larut di dalam air panas membutuhkan waktu 27,6 detik. Yang kedua, kita masukkan 2 sendok makan garam ke dalam air biasa. Dan kita aduk sampai larut. Garam dapat larut di dalam air biasa membutuhkan waktu 36 detik. Pada gelas yang terakhir, kita masukkan 2 sendok makan garam ke dalam air dingin dan kita aduk sampai garam larut di dalam air dingin. Garam dapat larut di dalam air dingin membutuhkan waktu 52,6 detik. Percobaan yang ketiga, pengadukan mempengaruhi kelarutan. Pada kedua gelas, kita masukkan air sebanyak sepertiga gelas. Kemudian kita masukkan garam sebanyak 2 sendok makan garam. Pada gelas yang pertama, kita bantu garam untuk larut di dalam air menggunakan pengadukan. Maka garam akan larut di dalam air menggunakan pengadukan dalam waktu 36 detik. Sedangkan garam akan larut di dalam air tanpa pengadukan membutuhkan waktu kurang lebih 10 jam. Percobaan yang keempat, ukuran zat terlarut mempengaruhi kelarutan. Pada gelas yang pertama, kita masukkan air sebanyak sepertiga gelas, kemudian kita masukkan 2 sendok makan garam ke dalam air.
Pada gelas yang pertama, kita menggunakan garam halus. Dan garam halus akan larut di dalam air membutuhkan waktu 36 detik. Pada gelas yang kedua, kita masukkan air sebanyak sepertiga gelas. Kemudian kita masukkan garam kasar ke dalam gelas. Kemudian kita aduk dan kita hitung waktu berapa garam kasar dapat larut di dalam air. Setelah 60,4 detik, garam kasar dapat larut di dalam air. Percobaan kelima, volume pelarut memengaruhi kelarutan. Pada gelas yang pertama, kita masukkan 60 ml air, ditambahkan dengan 2 sendok makan garam, lalu kita aduk sampai garam larut di dalam 60 ml air. Membutuhkan waktu 55 detik untuk garam dapat larut di dalam 60 ml air. Pada gelas yang kedua, kita masukkan 120 ml air, kemudian ditambahkan 2 sendok makan garam. Lalu diaduk sampai garam larut di dalam 120 ml air. Garam akan larut di dalam 120 ml air dalam waktu 26,3 detik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.